Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaqiq Az-Zahid rahimahullah ta'ala an-nas yaqumuna min majlisi ala thalathati asnafin. Manusia ketika berada di majlisku, kata Imam Syaqiq Az-Zahid, ala thalathati asnafin, ada tiga dalam kondisi tiga keadaan. Kafirun mahdun, orang kafir yang murni. Wa munafiqun mahdun, orang munafik yang murni. Wa mu'minun mahdun, mukmin yang murni. Maksudnya ketika ngaji, ulama baca kitab, ulama baca penjelasan Quran, penjelasan hadis, bagaimana sikapnya. Li'anni ufassirul Quran, aku menafsirkan Al-Quran, fa'aqul, apa yang aku katakan, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa an rasulih, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yusaddiquni, barang siapa yang tidak membenarkan aku, sudah aku sampaikan dakwah dengan berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak meyakini, dia tidak membenarkan aku, fahuwa kafirun mahdun, maka dia kafir yang murni. Wa man kana yadiku qalbuhu, tapi barang siapa yang hatinya sempit, hatinya sempit, kalau orang ngaji ngenyek begitu, ya ini mah yang ngajar bocah kemarin sore, ilmunya enggak ada. Fahuwa munafiqun mahdun, orang kayak gini munafik yang murni. Wa man nadima ala ma sana'a, dan barang siapa yang menyesal apa yang sudah dia perbuat. Wa nawa alla yudhniba ba'da hadza, dan berniat tidak melakukan dosa setelah ini, maksudnya setelah dia kemudian meremehkan guru, meremehkan orang alim, fahuwa mu'min mahdun, maka dia berubah menjadi mukmin mahdun, menjadi mukmin yang murni. Tapi kalau isinya menghina, isinya meremehkan, dia munafiqun mahdun. Dan banyak di antara jamaah kita yang dalam kondisi munafiqun mahdun. Qala al-faqih rahimallahu ta'ala, yuqal man jalasa ma'a thamaniyata asnaf minan nas zadahullah thamaniyata asya. Barang siapa yang duduk bersama enam golongan dari manusia, maka bertambah 6 perkara pada dirinya. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniya, barang siapa yang sering duduk sama orang kaya, zadahullahu bad-dunya war-rughba fiha, maka Allah tambahkan kepada dia hubbud dunya, cinta sama dunia. Cinta sama dunia. Kalau orang sering gumpul, sering ngobrol, sering bergaul sama orang kaya, bergaul sama orang miskin pilek, bergaul sama orang susah batuk, maunya bergaul sama orang kaya. Hubballah, Allah tambahkan hubbud dunia, tambahkan cinta sama dunia, dikasih panjang angan-angan. Enak kali ya kalau jadi kayak dia. Akhirnya berusaha untuk mencari dunia, ya enggak, dari pagi sampai pagi ketemu pagi lagi, untuk mencari dan mengejar dunia. Dia lupakan akhirat. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Walaupun wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun ada ayat yang menjelaskan, carilah apa yang sudah Allah berikan kepada kalian atau kepadamu tentang urusan dunia, tentang urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa juga kalian punya bagian di dunia. Tapi tidak sebegitunya.
Doa yang kita baca Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah, pamungkas dari keinginan kita semua. Kita ingin bahagia dunia dan ingin bahagia akhirat, harus imbang. Nah, cuman permasalahannya antara ibadah sama lupa, banyakan mana kita? Banyakan lupa. Imbangnya kita tuh bagaimana? Antara ibadah sama lupa, itu pasti banyakan lupanya. Kita ke masjid Pak, maghrib sampai ketemu isya. Ini juga malam Kamis sama malam Selasa doang, malam Jumat ya. Makanya bagus tuh kalau habis dari maghrib sampai ketemu isya, itu bikin aktivitas supaya orang nggak pulang, istiqomah duduk di masjid. Kita duduk di sini selesai sholat, kita dianggap sebagai orang yang sholat. Orang yang duduk tetap di masjid, dia tidak beranjak, maka dihitung sebagai pahala orang yang sholat. Amin ya rabbal alamin. Waraghfa fiha, ya, cinta sama dunia. Raghbatu fiha sama maknanya. Raghibtu anka. Raghiba fi itu maknanya suka. Kalau raghibtu an maknanya benci. Arghabu fika, aku cinta kepadamu. Arghabu anka, aku benci kamu. Perbedaan fi dengan ain. Kalau raghiba fi maknanya cinta. Kalau raghiba an maknanya benci. Raghibtu fika, aku suka kamu. Tapi kalau raghibtu anka, aku benci kamu. An dengan fi. Wa man jalasa ma'al fuqara, orang yang sering duduk dengan orang-orang fakir, zadallahu syukra wa ridha bi qismatillahi ta'ala, maka Allah tambahkan syukur. Emang kalau urusan dunia kita ngelihatnya kemana Pak? Ngelihatnya ke yang bawah. Jangan ngelihat ke atas, nggak kelar-kelar. Ini mah nggak boleh ngelihat motor baru. Berapa duit nih motor? 35. Mahal ya? Lu mau beli? Agak, gue nanya doang. Kalau kita bergaul dengan orang-orang fakir, zadahullahu syukra, rasa syukur ditambah. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah punya kendaraan roda 4. Teman saya masih roda 2. Yang punya roda 2 begitu. Ini nasihatnya almarhum Zainuddin MZ tentang syukur, banyak banget konsep dakwahnya. Yang bisa jalan, alhamdulillah bisa jalan. Tetangga saya udah 7 bulan kagak kemana-mana. Kan begitu Pak ya. Alhamdulillah mata saya bisa melihat. Orang-orang sono banyak yang di pinggir jalan tuh. Kita lihat yang melek nuntun yang buta. Dia meminta-minta karena memang keadaannya begitu, tidak berpunya dia. Kalau kita bergaul, sering duduk dengan orang fakir, orang susah, bertambah syukur. Bukan ketularan susah, enggak. Waridha bi qismatillahi ta'ala, dan ridha dengan bagian Allah. Alhamdulillah ya Allah, begitu Pak. Ya Uzairun Nabi, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sighari wal tanzur ila man aznabtala. Kalau kamu melakukan dosa, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa, kepada Allah. Jangan pernah kita remehkan dosa, sekecil apapun dosa kita. Wa idza asabaka khairan yasiran fala tanzur ila sigharihi wal tanzur ila man arzaqaka. Kalau kamu dikasih duit sedikit, jangan ngeluh. Jangan lihat kecilnya duit, kecilnya rezeki, tapi lihatlah siapa yang ngasih rezeki. Allah. Cuman kita, ibadah kita sama duit masih kalah Pak. Termasuk
yang hadir di sini, iris kuping saya. Bapak milih mendapatkan ridha Allah apa milih mendapatkan uang 10 juta? Tuh udah mulai ragu kan jawabnya kan? Ayo. Milih mendapatkan ridha Allah apa milih mendapatkan 10 juta? Itu Pak. Contohnya apa? Salatu khairan minan naum. Salat. Itu salat ridha Allah bukan tuh kalau kita salat. Ridha Allah. Tapi banyak orang yang pules. Saudara-saudara, TKM ngumumin hari Ahad tanggal sekian bulan sekian jam 3 kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dimulai dari jam 2 tahajud sampai kemudian sholat subuh, aktivitas ibadah. Silakan hadir. Kata orang, ya jam 2. Begitu waktunya, yang datang pasti dikit. Ada yang datang, itu kebanyakan aki-aki. Tapi kalau diumumin, saudara-saudara, besok sholat subuh, yang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan seorang 10 juta. Pasti yang lagi ngojek berhenti, mau kemana bang? Turun mbak, saya turunin di sini ya. Abang mau kemana? Saya mau sholat subuh dari Hidayah. Yang lagi di mana-mana pulang. Itu bukti bahwa kita masih milih duit. Tuh. Mau ngomong apa kita? Ustadz begitu? Iya. Yarin sama-sama kita. Itu Pak, kita. Makanya bahasa saya kita. Saya tidak menggurui kita. Ya Ustadz, perbandingannya jangan 10 juta dong. 2 juta kek. Kalau 2 juta kan milihnya kita ragu-ragu dikit. Kan begitu. Idza asabaka khairan yasiran, kalau dikasih kebaikan, kenikmatan sedikit, jangan lihat kecilnya rizki, tapi lihatlah siapa yang ngasih rizki. Allah. Jadi kalau kita bergaul suka duduk sama orang fakir, orang tidak berpunya, bersyukur kita bertambah bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Orang-orang di sekitar kita tidak lebih baik dari kita. Man jalasa sama sultan, yang ketiga, barang siapa yang duduk bersama penguasa, zadahullahul kibra wa qasawatal qalbi, maka bertambah rasa kibir. Kibir itu sombong. Orang kalau jadi penguasa, karakternya itu kelihatan sombong. Lihat Pak, pangkat, jabatan, harta dan kekuasaan, dengan itu orang pandai sekali menyalahkan. Rumusnya begitu. Harta dan jabatan, harta dan kekuasaan, pangkat dan jabatan, dengan itu semua orang gampang sekali menyalahkan. Makanya kita jangan mau diintimidasi sama orang. Lo mah kalau bukan gua mati lo. Ya kan? Kalau bukan karena gua, bahasanya begitu, nggak boleh tuh. Kita nggak boleh, makanya Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Berlindung ya Allah, aku berlindung minal hammi wal huzni, dari susah dan sedih. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, berlindung dari malas dan ajzi itu apes, wal kasal malas. Wal bukhli, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Enggak boleh kita jadi pengecut.
wal bukhli, pelit. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, berlindung kepada Allah min ghalabatid daini, dari terlilit hutang, wa qahri rijal, dan intimidasi orang lain. Qahrun, intimidasi. Intimidasi begitu, Pak. Kalau bukan karena saya, begitu. Boleh. Orang yang bergaul dengan penguasa bertambah tuh sombongnya. Makanya sama penguasa, sama pejabat jangan akrab-akrab. Asal kenal aja. Ini mau yang ada jilat dulu. Sama penguasa biasa-biasa aja. Ya, wa qasawatal qalbi, nanti hatinya jadi keras. Hati jadi keras. Keras itu apa Ustaz maksudnya? Susah sama ibadah. Ya, susah sama ibadah, hatinya keras dia. Waman jalasa ma'an nisa, dan orang yang sering duduk bergaul sama perempuan yang bukan mahram, jadahullahul jahla wasyahwa, maka Allah tambahkan bodoh, sifat bodoh, perilaku bodoh, wasyahwa, nafsu sama perempuan. Bergaulnya sama perempuan. Kayaknya orang laki, ya kalau kita lagi di mana-mana duduk, orang laki saya sering bilang lewat orang perempuan, ya dia kemudian kepala kita pas maaf di pantatnya begitu dilewatin, habis ilmu kita luntur. Jadi hilang, yang tadinya kuliah apa jadi hilang. Wala ana wala antum, wala ana wala antum. Kenapa? Tuh. Jangan sering-sering bergaul dengan perempuan. Mananya apa ini? Jangan lenjeh sama perempuan, jangan genit. Nanti dapat namanya timbul rasa syahwah. Syahwah itu nafsuan. Enggak boleh ngelihat perempuan. Siapa ndo ya? Tuh. Asal ada perempuan, matang puun kata dia gitu. Asal ada perempuan begitu hadirin. Walaupun kita boleh ya melihat, tapi jangan kemudian timbul syahwat. Wa man jalasa ma'a sibyan zadallahu lahwa wal mizah. Barang siapa yang sering duduk sama anak kecil, bertambah Allah tambahkan lahwah. Lahwah itu apa namanya? Guyonan, permainan, senang main, wal mizah, dan senang guyon, senang ketawa. Anak kecil. Ada kadang-kadang orang suka tuh sama anak kecil. Mainnya sama anak kecil. Ya udah. Dia senang aja sama anak kecil. Ditambahnya rasa lahwa itu, rasa bermain. Jadi bermain aja yang dikasih sama Allah. Sifat bermainnya. Waman jalasa ma'al fusak, orang yang suka duduk dengan orang yang fasik, Allah tambahkan jur'ata anidzunub, berani ama melakukan dosa dan maksiat. Fusak itu mana? Fusak itu molimo, madon, mendem, medok, maling, main, judi, zina, narkoba, minum, dan korupsi. Orang yang duduk bersama orang-orang kayak begini akan ditambahkan Allah al-jur'ata. Al-jur'ata itu berani melakukan dosa. Orang-orang fusak kayak gini, molimo nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Penjudi nggak boleh jadi imam. Orang yang suka, maaf yang suka sering perilakunya fasik itu, judi, main perempuan, minum, narkotika, korupsi, haram jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Inilah yang disebutkan di antara orang yang sholatnya nggak diterima adalah imam yang nggak disukai sama makmum. Saya nggak suka dia jadi imam saya. Kenapa? Dia suka main judi, maka seada-adanya sholatnya nggak diterima. Makanya filter imam itu harus benar, nggak boleh main-main.
bukan hanya segi bacaan. Makanya Pak, kalau kita kemana-mana, ke kampung-kampung begitu, nggak boleh tuh kita semaju-majunya aja. Sini gue yang imam, nggak boleh. Misalnya kemana kita jalan ke kampung, ke daerah, kemudian kebetulan dilaksanakan sholat berjamaah, imamnya udah ada, tentang tidak bahasa imam, kita maju, saya imam Pak, nggak boleh. Kalau orangnya ridho, maka sholat kita nggak sah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra dan dimi'rajkan, apa kata malaikat Jibril? Taqaddam anta ya Muhammad. Rasulullah Muhammad sana menghadap Allah. Kata Nabi apa? Anta ya Jibril, kamu. Ini pendidikan adab Pak. Orang kalau maju jadi imam kan begitu. Padel. Main padel aja. Adanya Fadil. Tafadhol bukan Fadel. Ya Pak ya. Ada kadang-kadang orang Fadel. Fadel siapa? Adanya Fadil. Tafadhol. Sebetulnya nggak harus tafadhol juga. Lu ayo sono, begitu nggak apa-apa, boleh. Bukan tafadhol itu bahasa Arab, artinya silakan, Bapak aja, boleh begitu. Ini mengikut-ikut latah, fadol. Bisanya fadol doang. Ya tentu tidak apa-apa, tafadhol tapi bukan fadol. Rasulullah, Anda aja ya Jibril, kamu lebih mulia dari aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa akhlak orang-orang sholat berjamaah ini tempat-tempat yang kita lihat, mohon maaf minta ridhonya jamaah. Begitu Pak sebetulnya. Supaya apa? Supaya makmumnya ridho. Karena kalau ada satu makmum yang enggak ridho, maka sholatnya enggak sah semua. Ya. Tentu harus betul-betul ya tidak hanya sekedar memahami bacaan, tapi kalau kemudian dia merugul begitu, saya yang imam, ada satu yang enggak ridho, saya enggak ridho, batal sholat. Salasun man jalasa ma'as sholihin, ini dia. Wal iqdam 'alaiha wat taswif fit taubah. Orang yang suka duduk sama orang fasik, gaul sama ahli judi, ahli maksiat, suka bergaul sama orang suka main perempuan, dia berani melakukan dosa tuh. Ya, berani melakukan dosa ini yang mana sih ini? Dia berani melakukan dosa dan wal iqdam 'alaiha, berani melakukan dosa wat taswif fit taubah dan